Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Berikut adalah informasi lanjutan sekaitan dengan kurikulum prototype. Informasi yang disajikan pada kesempatan ini adalah tentang modul ajar, bagian dari perangkat pembelajaran yang ada dalam kurikulum prototype. Sumber informasi yang disampaikan adalah dari bahan workshop Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak. Sekaitan dengan informasi modul ajar yang akan disampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang konsep modul ajar, komponen-komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Sekaitan dengan konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Karenanya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Komponen modul ajar. Sekaitan dengan komponen modul ajar, guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Hal sekaitan dengan komponen modul ajar ini dibagi menjadi informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Sekaitan dari komponen inti yaitu berisi tentang tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Lampirannya berisi tentang lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Jadi komponen modul ajar ini bisa dibagi ke dalam kelompok informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Selain kompetensi inti, guru juga dapat menentukan komponen sesuai dengan kebutuhan. Komponen modul ajar yang pertama yaitu informasi umum. Ini yang A-nya berisi tentang identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolahnya apakah SD, SMP, SMA, kemudian kelas, serta alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Bagian B dari informasi umum yaitu tentang kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Bagian C-nya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau PPP dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar.
6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui atau terlihat dengan jelas di dalam materi atau isi pelajaran, pedagogi, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Bagian dari informasi umum bagian D, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Bagian D-nya dari informasi umum ini adalah target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas atau berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Informasi umum model bagian F adalah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PPJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Komponen modul ajar yang kedua yaitu komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari A. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Bagian B dari pemahaman bermakna, bagian B dari komponen inti yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Bagian C dari komponen inti ini yaitu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen atau cerita pendek, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Bagian D dari komponen inti yaitu kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertai opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa.
Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Kemudian bagian E-nya yaitu assessment. Assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmennya yaitu asesmen sebelum pembelajaran atau asesmen diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau asesmen formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau asesmen sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan yaitu diantaranya sikap, profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Performa yaitu presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Tertulis yaitu tes objektif, bisa esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, atau bentuk yang lainnya. Bagian F dari komponen inti yaitu pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai referensi, contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Bagian ketiga dari komponen modul ajar adalah bagian lampiran. Lampiran ini berisi A. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. B. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Bagian C dari lampiran yaitu glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Bagian D-nya dari lampiran yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar. Buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Berikutnya adalah prinsip penyusunan modul ajar. Sekaitan dengan prinsip penyusunan modul ajar ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan melalui tahap perkembangan dengan memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki dalam modul ajar. Kriteria yang pertama esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kriteria yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Kriteria yang ketiga, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kriteria yang keempat yaitu berkesinambungan.
Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Berikutnya adalah tentang prosedur penyusunan modul ajar. Sekaitan dengan prosedur penyusunan modul ajar, guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis berikut ini. Hasil yang didapatkan di tahap 6, evaluasi dan tindak lanjut digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi dan kebutuhan. Nah, ini mungkin infografis ini mungkin bisa dijadikan inspirasi ketika menempuh prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama yaitu prosedurnya menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Prosedur yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang ada. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Prosedur yang kelimanya, pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Dan tahap yang keenamnya atau prosedur yang keenamnya, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang modul ajar sekaitan dengan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, informasi selanjutnya tentang contoh modul ajarnya akan disampaikan pada periode berikutnya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini yang merupakan bagian informasi yang disampaikan oleh kementerian melalui workshop atau pelatihan bagi komite pembelajaran sekolah penggerak yang melaksanakan kurikulum prototipe pada tahun pembelajaran 2021-2022 ini gitu. Ini memberikan informasi bagi Bapak dan Ibu yang akan melaksanakan kurikulum prototipe. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.